Halo serial lovers, meski berjuluk negeri bunga sakura, namun kondisi Jepang saat ini tidak seindah mekarnya bunga sakura di musim semi. Jepang, yang dulunya dikenal sebagai macan Asia, kini gelar tersebut pudar dan digantikan oleh negara lain yaitu Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Empat macan Asia yang terdiri dari Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong ini mengalami industrialisasi yang pesat, pembangunan yang tinggi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 1960-an hingga 1990-an. Predikat macan Asia yang telah berpindah dari tangan Jepang kepada 4 negara baru tersebut menunjukkan bahwa Jepang yang sekarang sudah tidak sekuat Jepang yang dulu. Kendati demikian, Jepang masih dikenal sebagai negara maju yang sangat inovatif menciptakan teknologi canggih. Di samping kemajuan Jepang tersebut, ternyata negara ini memiliki beberapa sisi lain pekerja yang tidak diketahui banyak orang. Kemajuan suatu negara dinilai dari berbagai faktor yang dapat menggolongkannya pada kriteria negara terbelakang, berkembang, dan maju. Salah satu indikator penilaiannya ialah nilai PDB per kapita suatu negara. Pada tahun 2023, Jepang memiliki PDB yang sangat tinggi, yaitu 33.805 US dollar. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada Indonesia yang PDB-nya hanya 4.920 US dollar. Dengan PDB per kapita Jepang yang tinggi tersebut, tentunya pendapatan pekerja di Jepang juga relatif tinggi. Pendapatan pekerja yang tinggi ini telah berhasil mencetak predikat Jepang sebagai salah satu negara dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan budaya kerja yang kuat. Kendati demikian, para pekerja di Jepang tidak serta-merta bahagia, melainkan harus menghadapi tekanan kerja yang tinggi dan waktu lembur yang panjang yang menyita kehidupan pribadi mereka. Karyawan seringkali mengalami tekanan kerja yang tinggi untuk mencapai target sekaligus mempertahankan standar kualitas yang ketat. Hal ini berdampak pada jam kerja yang panjang disertai lembur berkepanjangan yang menyebabkan karyawan stres. Saking parahnya dunia kerja di Jepang, sampai-sampai negara ini menetapkan istilah karoshi yang berarti meninggal karena bekerja berlebihan. Kendati demikian, kegiatan lembur yang larut malam malah dinormalisasi dan anehnya dijadikan sebagai sebuah budaya kerja. Normalisasi tersebut ditunjukkan dari banyaknya karyawan yang dengan sengaja bekerja lembur untuk menunjukkan dedikasi dan komitmen mereka terhadap perusahaan. Padahal, budaya lembur yang mereka agungkan tersebut nyatanya dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental yang pada akhirnya dapat merugikan diri mereka sendiri. Selain berdampak pada kesehatan, kehidupan pekerja di Jepang yang berlebihan juga berpotensi merampas kehidupan pribadi demi pengabdiannya di dunia kerja. Hal ini membuat para pekerja hanya fokus mengejar kesuksesan karir yang akhirnya menyita waktu untuk keluarga, hobi, dan istirahat. Bahkan, tekanan kerja ini telah berdampak serius bagi kesehatan mental yang telah menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir. Masalah kesehatan mental di Jepang semakin parah dan terus meningkat lantaran banyak orang merasa malu untuk mencari bantuan mental karena takut dianggap lemah. Pada akhirnya, masalah kesehatan mental tersebut terus dipendam yang berdampak pada meningkatnya kasus depresi, kecemasan, dan gangguan lainnya yang tidak terobati. Bahkan berbagai media seringkali memberitakan masalah kesehatan mental yang berakhir tragis, yaitu aksi terlarang tersebut
ternyata tidak hanya dilakukan oleh para pekerja saja, melainkan juga dilakukan oleh siswa yang depresi lantaran sering dibuli. Pada dasarnya, masalah kesehatan mental dapat terbantu oleh interaksi sosial dengan orang terdekatnya. Namun, kondisi budaya yang padat dan tidak masuk akal tentunya telah menyita banyak waktu yang membuat pekerja tidak dapat membangun relasinya. Meskipun kepadatan penduduk Jepang cukup tinggi, namun mereka sibuk dengan dunianya masing-masing yang sering mengabaikan sekitar. Bahkan, dunia kerja yang mereka agungkan nyatanya tidak menciptakan hubungan sosial yang saling menguatkan. Lebih dari itu, hubungan antar pekerja dianggap hanya sebagai hubungan profesionalitas yang tak jauh dari sikap saling menjatuhkan. Hal inilah yang membuat banyak orang menjadi kesepian dan terisolasi dari dunia sosial. Selain dunia kerja, para ahli juga mengungkapkan bahwa penyebab kasus ini adalah perubahan demografis dan struktur sosial yang sulit diadaptasikan. Kondisi tersebut tentunya juga berkaitan dengan masalah penurunan angka kelahiran yang mengakibatkan penurunan populasi secara signifikan. Rendahnya angka kelahiran ini juga disebabkan oleh generasi mudanya yang memilih tidak menikah lantaran obsesinya dalam bekerja dan biaya hidup yang semakin mahal. Kesendirian tersebut juga berdampak pada meningkatnya isolasi sosial di Jepang yang diperparah oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Dampaknya, orang Jepang lebih memilih untuk berinteraksi secara online daripada bertemu secara langsung. Hal ini tentunya mengurangi kualitas interaksi sosial secara langsung dan menormalisasi kekeliruan mereka selama ini. Bahkan tanpa mereka sadari, saat ini telah banyak lansia yang tinggal sendiri lantaran tidak memiliki anak atau kehilangan pasangannya. Bila angka kelahiran di Jepang terus mengalami penurunan, maka bukan tidak mungkin negeri Sakura ini akan segera tumbang dan punah. Bila dilihat dari sisi perusahaan, mereka sangat senang bila karyawannya produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan karyawan seperti ini, maka perusahaan dapat memproduksi produknya dengan maksimal. Di samping produksinya yang banyak, namun beberapa perusahaan tampaknya lalai dengan kewajibannya dalam menangani efek samping bagi lingkungan sekitar. Salah satu tantangan terbesar yang harus ditanggulangi oleh perusahaan adalah masalah emisi gas yang dihasilkan oleh pabriknya. Emisi gas yang berlebihan menyebabkan polusi udara yang berdampak buruk bagi banyak orang. Polusi udara tersebut diklaim sebagai penyebab dari masalah kesehatan masyarakatnya seperti asma, infeksi paru-paru, bahkan hingga kanker. Polusi udara yang semakin tak terkendali ini ternyata juga mempengaruhi perubahan iklim di Jepang. Seperti negara lain di dunia, perubahan iklim tersebut juga berdampak pada cuaca ekstrim, kenaikan suhu dan mencairnya es di kutub. Besarnya potensi berbahaya ini, pemerintah Jepang dengan resmi mengeluarkan undang-undang yang mengatur pengelolaan limbah dan menghimbau untuk menggunakan energi ramah lingkungan. Sementara itu, beberapa perusahaan juga membuat suatu program mandiri yang bertujuan untuk memperbaiki dampak negatif dari efek samping limbah mereka. Beberapa program mandiri perusahaan tersebut diantaranya adalah penanaman pohon, pembersihan alam, dan penyuluhan sektor agraris. Berbagai problem yang dialami Jepang tersebut tentunya memerlukan langkah yang konkret untuk menyelesaikan persoalannya. Problem yang mayoritas dipicu oleh dunia kerja ini tentunya memerlukan solusi yang adil dan tepat untuk menyeimbangkan produktivitas perusahaan dengan kehidupan karyawan. Dari sisi pemerintahan, Jepang melalui lembaga resminya telah menetapkan sejumlah kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan dunia kerja. Jepang memilih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kesehatan mental.
Dalam hal ini, pemerintah Jepang telah menyediakan layanan konseling hingga dukungan psikologis bagi masyarakatnya. Pemerintah Jepang juga menghimbau perusahaan untuk mengatur jadwal kerja yang sesuai agar pekerja tidak mendapat tekanan berlebihan. Selain itu, Jepang juga menerapkan kebijakan yang cukup ketat dalam mengatur pengelolaan limbah perusahaan. Lebih dari itu, pemerintah juga menghimbau perusahaan agar segera mengadopsi penggunaan energi ramah lingkungan demi menyelamatkan lingkungan di Jepang. Perusahaan di Jepang juga menanggapi kebijakan pemerintah dengan memperhatikan titik tengah yang menyeimbangkan antara dunia kerja dengan kehidupan pribadi. Perusahaan bertekad untuk memperbaiki kesehatan mental karyawannya tanpa mengurangi produktivitas perusahaan agar dapat mempertahankan citranya dengan baik. Dalam hal ini, beberapa perusahaan rela meningkatkan gaji karyawan hingga menyediakan layanan psikologis untuk membantu meredakan stres mereka selama bekerja. Menanggapi himbauan pemerintah Jepang tentang masalah lingkungan, beberapa perusahaan juga mulai memperbaiki emisi gas pada pabriknya sehingga menurunkan dampak negatif dari berbagai limbah yang dihasilkan. Beberapa perusahaan juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengatasi beberapa limbah yang mungkin dapat diuraikan oleh pihak ketiga. Selain itu, perusahaan juga perlahan beralih menggunakan energi ramah lingkungan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah Jepang. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta tersebut, diharapkan upaya ini dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan di Jepang. Meskipun problematika ini cukup kompleks, namun dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang baik, setidaknya Jepang telah berusaha memperbaiki negerinya.